Dava Rizkullah, 29 tahun, tinggal di bilangan Panak Kukang, Makassar, hidup dengan gaya yang tak bisa ditebak oleh keluarganya. Terlihat alim, padahal penuh kemaksiatan digital. Setiap malam, ia menyusuri ruang-ruang gelap internet, forum, deep web pornografi, virtual club yang siarkan pesta dunia, dan ruang meditasi lintas agama dengan suara AI dari luar negeri. Ia menggunakan booster dopamin sintetis yang ia beli lewat jalur kripto, lalu berselancar dengan headset VR sambil membaca tarot algoritmik. Uangnya berasal dari leverage trading kripto haram yang membuatnya menang besar, tapi jatuh keras ke titik autoimun lupus yang perlahan menggerogoti tubuhnya. Dalam sunyi, ia tetap merasa kuat, karena dunia tidak tahu betapa rusaknya dirinya, dan ia pun belum tahu bahwa Tuhan tengah mengamatinya. Pada malam ketiga, ikut ritual live stream spiritual sinkronisasi lintas dimensi, Dava mendadak pingsan di kamar kosnya yang remang-remang. Dokter di RS mengatakan antibodinya kembali menyerang tubuh secara agresif, membuat kondisinya rawan lumpuh total dalam waktu dekat. Dalam tidur koma setengah sadar, Dava bermimpi 3 malam berturut-turut melihat sosok pria berjubah kusam berbisik, "Engkau akan sembuh lewat yang tak kau pamerkan." Ia terbangun dengan peluh dingin, jantung berdegup tak menentu, dan untuk pertama kalinya merasa takut akan kematian yang tidak dramatis. Tapi dalam otaknya yang masih skeptis, ia tetap menolak sugesti agama. Ia lebih percaya biohacking dan algoritma penyembuhan digital. Seminggu kemudian, 2 temannya dari komunitas healing virtual bunuh diri karena koneksi dimensi terputus, dan Dava mulai mempertanyakan semua mantra self-healing. Ia menangis tanpa sebab ketika mendengarkan voice note dari ibunya yang hanya membacakan doa pelan-pelan dengan logat Bugis yang penuh kerinduan. Tanpa sadar, ia mengulang doa itu dalam hati bukan karena iman, tapi karena kelelahan. Dan di sanalah pertama kali doa rahasia keluar dari bibir yang selama ini hanya membaca mantra digital. Tak ada notifikasi, tak ada screenshot, tak ada publikasi, hanya isak kecil yang ia sembunyikan di bawah selimut. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia berdiri diam di atas sajadah, mencoba syalat meski hanya 2 rakaat goyah, tanpa tahu itu awal perubahannya. Dava mulai menyusun rutinitas yang tidak ia catat dimanapun. Syalat tahajud 2 rakaat, sedekah subuh digital atas nama akun orang asing, dan membaca Al-Waqiah sebelum tidur. Ia memasang alarm zikir pagi petang bukan lewat aplikasi Islami populer, tapi lewat pengingat tanpa suara, hanya getaran, agar tak ada yang tahu. Setiap kali ia lihat orang menderita di media sosial, ia bisikkan doa dalam hati untuk mereka. Diam-diam, bahkan tanpa like. Ia berhenti buka aplikasi kripto di malam hari, unfollow akun motivator palsu, dan membuang semua earphone yang biasa ia pakai untuk suara penyembuhan dimensi. Dan di tengah semua itu, hasil lab kesehatannya perlahan membaik. Dokter heran, tapi Dava tahu mungkin itu hadiah dari langit yang tak pernah disiarkan. Dava mulai membuat daftar nama orang yang pernah ia temui, teman, mantan, bahkan musuh, lalu mendoakan mereka satu-satu secara diam-diam sebelum tidur. Dalam mimpinya, seorang anak kecil yang tak ia kenal berbisik, "Doamu naik seperti benang halus dan turun sebagai jaring perlindungan." Setiap malam, ia menyalakan aplikasi alarm buta suara, lalu berdoa dalam gelap sambil menatap langit-langit kamar kos yang retak-retak. Ia tak pernah mencatat apa yang ia minta. Tak ada jurnal syukur, tak ada dokumentasi, karena takut keikhlasan itu bocor keluar. Dari doa-doa diam itulah Dava pelan-pelan merasa bahwa yang menyembuhkan bukan herbal, bukan terapi suara, tapi keikhlasan yang tidak dilihat siapapun. Suatu sore, Dava bertemu Aril, teman SMA yang dulu terkenal dengan tingkah brutalnya. Kini berubah jadi pemimpin komunitas penghafal zikir yang tak pernah tampil di depan kamera. Aril mengajak Dava ke rooftop kos-kosan tua, tempat sepi yang jadi pusat berkumpul diam-diam beberapa anak muda yang hanya ingin dekat tanpa ramai. Di sana mereka hanya saling tatap, saling doa, dan saling diam. Tanpa ceramah, tanpa quote bijak, hanya ada lantunan sunyi ke langit. Dava merasa tempat itu bukan majelis ilmu, tapi ruang jujur di mana manusia dan langit saling-saling bertukar rahasia. Ia pulang malam itu tanpa membawa pamflet, tanpa selfie, hanya dada yang hangat dan satu keputusan akan terus menyembunyikan seluruh ibadahnya dari dunia. Suatu pagi, Dava bangun tanpa rasa pegal, tanpa demam ringan, tanpa napas pendek. Semua gejala lupus yang biasa ia hadapi lenyap seperti tak pernah ada. Ia duduk di tepi ranjang sambil senyum kecil lalu bersujud, bukan karena dipaksa, tapi karena tubuhnya meminta untuk bersujud.
Saat hasil laboratorium keluar, dokter menyebut kondisi Dava aneh tapi stabil, menyatakan remisi total, tanpa terapi yang bisa dijelaskan. Dava hanya diam, menatap keluar jendela kamar kos yang menghadap dinding tua, lalu berkata pelan, "Terima kasih ya Allah, walau aku sering sembunyi." Ia menulis surat untuk ibunya dengan satu kalimat, "Doamu mungkin yang pertama dikabulkan, tapi Allah tunggu aku untuk berdoa sendirian." Beberapa bulan kemudian, Dava meluncurkan aplikasi sederhana bernama Senyum Pagi. Isinya hanya satu tombol. Saya berdoa hari ini untuk orang lain. Tak ada ranking, tak ada fitur share, tak bisa di-screenshot, karena ia ingin aplikasi itu seperti langit. Tak bisa dilacak, tapi bisa terasa. Aplikasi itu menyebar bukan karena promosi, tapi karena seseorang yang pernah Dava doakan diam-diam menuliskannya dalam blog pribadi. Saat aplikasi itu viral, Dava justru menghilang dari dunia maya, menutup semua akun dan hanya menyisakan satu catatan kecil di bio aplikasi. Doa terbaik adalah yang hanya kau dan Tuhan tahu. Tapi balasannya bisa menyentuh dunia yang tak pernah kau kira.